Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit atau wabah yang bernama virus corona ini? Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang, Allahur Raziq, bahkan Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Lalu banyak yang bertanya dan seakan-akan meragukan asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini, yang maha tinggi ini, dengan semua asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik. Banyak yang meragukan dalam situasi seperti ini, situasi yang sangat mencekam, di mana ekonomi sangat terancam. Bahkan banyak perusahaan atau mungkin bisnis yang gulung tikar atau mengalami drop yang sangat dahsyat, yang mungkin belum pernah dirasakan sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad, tidak mungkin mengingkari janjinya, tidak mungkin sifat-sifatnya dan asma'nya itu menyalahi perilakunya. Sebenarnya semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik, karena Dia maha baik, Dia maha pengasih, Dia maha penyayang, Dia maha lembut, dan maha tahu akan kondisi hamba-hambanya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ujian ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa ta'ala pasti, kata-kata pasti ini saya ambil intisarinya dari tadabbur ayat tadi, lamut taukid dan nunut taukid, wala nabluwannakum. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menguji hamba-hambanya. Dengan apa? Minal khauf, rasa takut. Perhatikan bagaimana kondisi kita sekarang yang seakan-akan diselimuti oleh rasa takut dan khawatir. Minal khauf wal ju', rasa lapar. Efek dan akibat dari virus ini yang menghadirkan ketakutan yang luar biasa, berdampak juga kepada rasa lapar, wal ju' wa naqsim minal amwal, bahkan berkurangnya harta-harta. Bagaimana bisnis yang kita bangun, yang kita rintis, bagaimana usaha-usaha kita yang selama ini sudah berjalan, semuanya seakan-akan berjalan di tempat, bahkan mengalami kemerosotan dan kebangkrutan. Wal anfus, bahkan jiwa. Sudah berapa yang korban dari virus ini, baik dalam bentuk sakit atau sudah meninggal dunia. Wathamarat, begitu pula dengan buah-buahan atau hasil-hasil panen dari tanaman yang kita tanam mengalami
masalah. Tapi yang menarik dari ending ayat ini adalah wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar atas ujian ini. Lalu apa di antara ciri-ciri orang yang bersabar ketika tertimpa musibah? Alladzina idza asabathum musibah. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jawabannya, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillah, semua milik Allah, semua atas kehendak Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan memang kami semua ini, jangankan harta kami, diri kami pun akan kembali kepadanya. Yang saya fahami dari ayat ini, dari hasil tadabbur saya, ketika musibah itu menimpa, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita agar kita kembali kepadanya. Bukan cuman kembali dalam artian meninggal dunia, tapi bagaimana kita kembali tadarruan wa khufyah, datang kepada Allah dengan menghinakan diri, memohon, meminta, bermunajat, bahkan bergantung kepadanya semata-mata. Qul huwallahu ahad, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat bergantung semua makhluk, bergantung kepadanya. Hina kita meminta dan berharap kepada makhluk sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Di sini ada yang menarik juga. Sebelum iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, didahului dengan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, mengabdi. Artinya di antara adab orang yang meminta adalah dia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, serta menggantungkan semua harapan dan permintaan kita hanya kepadanya. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, bagi kita semua makhluknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semua daya dan kekuatan hanya bersumber darinya. Mudah-mudahan dengan adanya wabah ini, adanya virus ini, menghadirkan rasa kesadaran dalam diri kita untuk total bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah Allah baginya. Dengan adanya virus ini, kita akan mengenal Allah lebih jauh, lebih dalam, bahwa semua makhluknya, semua manusia
tidak berdaya di hadapannya. Allah ingin menguji kita dan ingin agar kita kembali kepadanya. Mari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal apapun. Mudah-mudahan audio singkat ini menghadirkan pencerahan-pencerahan singkat, pencerahan-pencerahan ringan, dan dapat memberikan efek dalam kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.